Apakah Anda tahu bahwa ketika usia mencapai 60 hingga 70 tahun, ada beberapa buah yang tanpa disadari bisa membahayakan kesehatan? Saat usia bertambah, tubuh mengalami berbagai perubahan. Makanan yang dulu aman dikonsumsi kini bisa berisiko bagi kesehatan, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan atau memiliki kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, atau masalah ginjal. Seorang ibu berusia 70 tahun misalnya, setiap hari rutin mengonsumsi buah sebagai bagian dari gaya hidup sehatnya. Ia percaya bahwa semua buah itu baik untuk kesehatan. Namun suatu hari ia mulai mengalami sakit kepala, kelelahan, dan tekanan darahnya menjadi tidak stabil. Awalnya ia mengira ini hanya efek usia, namun setelah diperiksa dokter, ternyata masalahnya lebih kompleks. Meskipun buah mengandung vitamin dan serat, tidak semua buah aman bagi lansia. Dan yang mengejutkan, ibu tersebut bukan satu-satunya. Banyak lansia yang mengalami masalah kesehatan tanpa menyadari bahwa penyebabnya adalah konsumsi buah tertentu yang dianggap sehat. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu dari mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan berlangganan ke channel Lansia Bijak agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Mari kita bahas satu persatu. Pisang bisa memicu sembelit dan ketidakimbangan elektrolit. Pisang sering dianggap sebagai buah yang sehat dan mudah dikonsumsi, terutama bagi lansia yang mungkin mengalami kesulitan mengunyah makanan keras. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa pisang dapat memicu sembelit. Selain itu, pisang kaya akan kalium yang meskipun bermanfaat bagi kesehatan jantung, bisa berbahaya bagi lansia dengan gangguan ginjal atau yang sedang mengonsumsi obat tertentu. Menurut Clinical Nutrition Journal 2021, pisang matang memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi dibandingkan pisang mentah, yang berarti dapat meningkatkan kadar gula darah lebih cepat. Selain itu, pisang mengandung kalium dalam jumlah tinggi yang dapat menyebabkan hiperkalemia, kelebihan kalium dalam darah, pada lansia dengan fungsi ginjal yang menurun. Kondisi ini bisa berbahaya karena menyebabkan gangguan irama jantung, aritmia, lemas, dan bahkan gagal jantung jika tidak ditangani. Sebagai contoh, Bu Tati, 70 tahun, telah mengonsumsi pisang setiap pagi selama bertahun-tahun karena percaya bahwa pisang baik untuk kesehatannya. Namun, suatu hari ia mulai mengalami kelelahan, jantung berdebar, dan sesekali merasa kebingungan. Setelah diperiksa, kadar kaliumnya sangat tinggi, dan dokter menemukan bahwa ginjalnya tidak mampu membuang kalium secara efektif. Ia terkejut saat mengetahui bahwa kebiasaannya mengonsumsi pisang justru memperburuk kondisinya. Bu Tati bukan satu-satunya. Banyak lansia yang mengalami gejala serupa tanpa menyadari bahwa pisang bisa menjadi pemicunya. Sebagai gantinya, lansia bisa mengonsumsi apel hijau atau pir yang lebih rendah kalium tetapi tetap memberikan serat yang baik untuk pencernaan. Jika ingin tetap menikmati pisang, sebaiknya pilih pisang yang belum terlalu matang dan batasi konsumsinya. Selain itu, bagi lansia dengan masalah ginjal, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi makanan tinggi kalium secara rutin. Jeruk. Asamnya bisa mengganggu pencernaan dan berinteraksi dengan obat. Jeruk dikenal sebagai buah yang kaya akan vitamin C dan baik untuk daya tahan tubuh. Namun, bagi lansia, konsumsi jeruk dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan masalah pencernaan, terutama refluks asam lambung, GERD, dan iritasi pada saluran pencernaan. Selain itu, jeruk dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, membuat efek obat menjadi lebih kuat atau justru melemah. Oleh karena itu, lansia perlu lebih berhati-hati mengonsumsi jeruk, terutama jika memiliki riwayat GERD atau sedang menjalani pengobatan rutin. Menurut American Journal of Gastroenterology 2021, buah dengan tingkat keasaman tinggi seperti jeruk dapat memicu peningkatan produksi asam lambung dan melemahkan katup antara kerongkongan dan lambung. Hal ini membuat asam lebih mudah naik ke kerongkongan dan menyebabkan gejala seperti nyeri dada, mual, dan rasa terbakar di dada, heartburn. Selain itu, sebuah studi dari Journal of Clinical Pharmacology mengungkapkan bahwa jeruk, terutama jeruk bali, dapat menghambat enzim yang bekerja dalam metabolisme obat, sehingga dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan,
terutama pada obat-obatan tekanan darah dan statin, obat kolesterol. Sebagai contoh, Pak Budi, 72 tahun asal Jember, memiliki kebiasaan minum jus jeruk setiap pagi karena percaya bahwa vitamin C dalam jeruk baik untuk kesehatannya. Namun, setelah beberapa bulan ia mulai mengalami sering mual, sakit perut, dan nyeri dada setelah sarapan. Awalnya ia mengira ini hanyalah gejala penuaan biasa. Tetapi setelah berkonsultasi dengan dokter, ternyata jeruk yang ia konsumsi setiap hari memperparah masalah asam lambungnya. Selain itu, ia juga sedang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi, dan dokter menjelaskan bahwa jeruk bali yang ia minum seringkali mengganggu metabolisme obat tersebut, sehingga tekanan darahnya menjadi tidak stabil. Lansia yang menyukai jeruk bisa menggantinya dengan buah rendah asam seperti melon atau pepaya. Jika tetap ingin mengonsumsi jeruk, sebaiknya hindari meminumnya dalam bentuk jus yang lebih pekat dan lebih mudah meningkatkan asam lambung. Selain itu, bagi lansia yang sedang menjalani pengobatan rutin, penting untuk memeriksa apakah obat yang dikonsumsi memiliki interaksi dengan jeruk atau tidak. Mangga, tinggi gula dan berisiko untuk diabetes serta pencernaan. Mangga adalah buah tropis yang lezat dan kaya akan vitamin C, serat, serta antioksidan. Namun, di balik rasanya yang manis dan menyegarkan, mangga memiliki kandungan gula alami yang sangat tinggi, terutama saat sudah matang sempurna. Bagi lansia yang memiliki diabetes atau pradiabetes, konsumsi mangga berlebihan bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Bahkan dalam satu buah mangga ukuran sedang, sekitar 200 gram, terdapat sekitar 45-50 gram karbohidrat yang sebagian besar berasal dari gula alami seperti fruktosa dan sukrosa. Peningkatan gula darah yang tidak terkontrol dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko komplikasi diabetes, seperti gangguan saraf, masalah penglihatan, hingga penyakit jantung. Menurut Diabetes Care Journal 2022, buah dengan indeks glikemik tinggi seperti mangga matang dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang signifikan, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Selain itu, mangga juga mengandung serat larut yang cukup banyak, terutama pada lansia yang memiliki sistem pencernaan lebih lambat. Serat ini bisa menyebabkan kembung, gas berlebih, dan bahkan diare. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mangga mengandung senyawa yang bisa memicu alergi atau iritasi pada beberapa orang, terutama di bagian kulitnya, yang memiliki senyawa mirip dengan poison ivy, urushiol. Sebagai contoh, Pak Surya, 68 tahun asal Bandung, adalah seorang penderita diabetes yang selalu merasa sehat meskipun sering mengonsumsi mangga sebagai camilan harian. Ia percaya bahwa buah adalah pilihan sehat dibandingkan makanan manis lainnya. Namun, setelah beberapa bulan rutin makan mangga, ia mulai merasakan gejala seperti sering haus, buang air kecil lebih sering, dan mudah lelah. Setelah memeriksa kadar gula darahnya, dokter terkejut karena gula darahnya melonjak jauh di atas normal. Dokter pun menyarankan untuk mengurangi konsumsi mangga dan menggantinya dengan buah yang memiliki indeks glikemik lebih rendah agar gula darah tetap stabil. Jika Anda menyukai buah manis, tetapi ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil, pilih buah yang memiliki indeks glikemik lebih rendah seperti apel, beri, atau pir. Buah-buahan ini tetap manis tetapi memiliki serat lebih tinggi, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Selain itu, konsumsi buah dalam bentuk potongan utuh lebih disarankan dibandingkan jus, karena serat dalam buah utuh membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah. Jika ingin makan mangga, pilih mangga yang masih setengah matang karena memiliki gula yang lebih rendah dibandingkan mangga yang terlalu matang. Konsumsi mangga dalam porsi kecil, misalnya hanya 2 potong kecil 1 kali makan, agar kadar gula darah tetap terkontrol. Gabungkan dengan protein atau lemak sehat, seperti kacang-kacangan atau yogurt tanpa gula untuk membantu menstabilkan penyerapan gula dalam darah. Nanas, berisiko untuk asam lambung dan tekanan darah. Nanas adalah buah tropis yang terkenal dengan rasa manis dan sedikit asam yang menyegarkan. Buah ini kaya akan vitamin C, bromelain, enzim yang membantu pencernaan, dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, di balik manfaatnya, nanas bisa berisiko bagi lansia.
terutama yang memiliki masalah lambung dan tekanan darah. Kandungan asam yang tinggi dalam nanas dapat memicu atau memperburuk gejala refluks asam, GERD, dan masalah lambung lainnya, menyebabkan sensasi perih di ulu hati, mual, dan mulut terasa asam. Selain itu, bromelain dalam nanas dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, seperti obat pengencer darah dan obat tekanan darah, yang bisa meningkatkan risiko efek samping. Sebuah penelitian dalam World Journal of Gastroenterology 2021 menunjukkan bahwa makanan dengan tingkat keasaman tinggi seperti nanas dapat memperburuk gejala refluks asam dan iritasi lambung, terutama pada lansia. Di sisi lain, bromelain dalam nanas memiliki efek antikoagulan alami, yang berarti dapat menghambat pembekuan darah. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin, konsumsi nanas dalam jumlah besar bisa meningkatkan risiko perdarahan. Di sisi lain, nanas juga mengandung kalium yang bermanfaat untuk kesehatan jantung, tetapi bisa berisiko bagi lansia dengan gangguan ginjal atau tekanan darah rendah. Sebagai contoh, Busri, 72 tahun asal Tangerang, adalah seorang lansia yang gemar makan nanas sebagai camilan sehat. Namun, setelah beberapa bulan mengonsumsinya hampir setiap hari, ia mulai merasakan sering mengalami perut kembung, nyeri di ulu hati, dan rasa panas di dada. Awalnya ia mengira ini hanya masalah pencernaan biasa, tetapi setelah diperiksa oleh dokter, ternyata ia mengalami GERD yang semakin memburuk akibat konsumsi nanas yang berlebihan. Dokter pun menyarankan Busri untuk mengurangi konsumsi buah asam dan beralih ke buah yang lebih aman bagi lambung. Setelah mengganti nanas dengan buah rendah asam seperti pisang dan melon, gejala yang dialaminya berangsur membaik. Bagi lansia yang memiliki masalah lambung atau tekanan darah, pilihlah buah yang memiliki tingkat keasaman rendah seperti melon atau pepaya. Buah-buahan ini kaya akan vitamin dan serat, tetapi tidak menyebabkan iritasi lambung atau lonjakan tekanan darah. Jika tetap ingin menikmati nanas, batasi konsumsinya dan pilih nanas yang lebih matang, karena kandungan asamnya lebih rendah dibandingkan nanas muda. Makan dalam jumlah kecil, dan jangan dalam keadaan perut kosong untuk menghindari iritasi lambung. Hindari nanas jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat untuk tekanan darah, kecuali dengan izin dokter. Anggur bisa memicu tekanan darah dan masalah ginjal. Anggur adalah buah kecil yang tampak tidak berbahaya dan sering dianggap sebagai camilan sehat. Buah ini kaya akan antioksidan, vitamin C, dan serat yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, bagi lansia yang memiliki tekanan darah tinggi atau masalah ginjal, konsumsi anggur berlebihan bisa menjadi ancaman serius. Anggur mengandung kalium tinggi, yang sebenarnya baik untuk kesehatan jantung, tetapi dapat menjadi masalah bagi lansia dengan fungsi ginjal yang menurun. Ginjal yang sudah tidak bekerja secara optimal akan kesulitan menyaring kelebihan kalium dalam darah yang bisa berujung pada hiperkalemia, kadar kalium tinggi dalam darah. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan detak jantung, kelemahan otot, bahkan bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Hypertension 2021 menemukan bahwa pola makan tinggi, kalium dapat meningkatkan risiko hiperkalemia pada lansia dengan gangguan ginjal, terutama jika mereka mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti ACE inhibitors atau diuretik. Selain itu, anggur juga mengandung gula alami yang cukup tinggi, yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes. Konsumsi anggur yang tidak terkontrol bisa memperburuk kondisi kesehatan mereka. Sebagai contoh, Bu Siti, 72 tahun asal Malang, memiliki hipertensi dan penyakit ginjal stadium awal. Ia terbiasa mengonsumsi anggur setiap hari sebagai camilan sore, karena rasanya yang manis dan menyegarkan. Namun, setelah beberapa bulan, ia mulai mengalami kelelahan ekstrem, mual, dan detak jantung yang tidak teratur. Setelah melakukan pemeriksaan medis, dokter menemukan bahwa kadar kalium dalam darahnya sangat tinggi, yang menyebabkan gangguan fungsi jantung dan ginjal yang semakin memburuk. Dokter pun menyarankan agar Bu Siti mengurangi konsumsi anggur dan menggantinya dengan buah yang lebih aman bagi ginjalnya. Lansia yang memiliki masalah hipertensi atau ginjal
dapat mengganti anggur dengan buah yang lebih rendah kalium dan gula, seperti apel, beri, atau pir. Buah-buahan ini lebih aman karena tidak memberikan tekanan berlebih pada ginjal serta tidak menyebabkan lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba. Selain itu, bagi lansia yang tetap ingin menikmati anggur, disarankan mengonsumsinya dalam jumlah kecil dan tidak terlalu sering. Porsi anggur misalnya, hanya 5-10 butir dalam satu kali makan, terutama bagi lansia dengan hipertensi atau gangguan ginjal. Durian, berisiko bagi jantung dan kolesterol. Durian dikenal sebagai raja buah karena aroma khasnya dan rasanya yang lezat. Namun, di balik teksturnya yang lembut dan rasa manisnya yang menggoda, durian mengandung lemak jenuh dan gula yang cukup tinggi sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan jantung, terutama bagi lansia. Dalam 100 gram durian, terdapat sekitar 147 kalori, 27 gram karbohidrat, dan 5 gram lemak. Lemak yang terkandung dalam durian memang sebagian besar adalah lemak baik, monounsaturated fat, tetapi jika dikonsumsi berlebihan, tetap dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Bagi lansia dengan riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung, konsumsi durian yang tidak terkontrol bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan serangan jantung. Sebagai contoh, Bu Tuti, 72 tahun, seorang pecinta durian, sering mengonsumsi buah ini sejak muda. Awalnya ia tidak mengalami masalah apapun, tetapi suatu hari, setelah makan durian dalam jumlah banyak, ia merasakan jantung berdebar kencang, sesak napas, dan tekanan darahnya meningkat tajam. Keluarganya membawanya ke rumah sakit, dan dokter menjelaskan bahwa durian bisa memicu hipertensi mendadak, terutama pada individu dengan riwayat tekanan darah tinggi. Setelah kejadian itu, Bu Tuti harus lebih berhati-hati dan mengurangi konsumsi durian demi menjaga kesehatannya. Bagi lansia yang tetap ingin menikmati buah dengan tekstur lembut dan rasa manis seperti durian, bisa memilih alpukat atau pisang sebagai alternatif. Alpukat mengandung lemak sehat yang baik untuk jantung, sementara pisang memiliki kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Kedua buah ini aman bagi lansia dengan masalah jantung dan kolesterol. Batasi konsumsi durian menjadi hanya 1 atau 2 biji kecil dalam satu waktu untuk menghindari lonjakan tekanan darah dan kolesterol. Minum air putih yang cukup setelah makan durian untuk membantu tubuh mencerna lemak dan gula yang terkandung dalam buah ini. Semangka, indeks glikemik tinggi berisiko bagi penderita diabetes. Semangka sering dianggap sebagai pilihan buah yang menyegarkan, terutama di musim panas. Rasanya manis dan mengandung banyak air yang menyehatkan. Namun, semangka memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah bagi orang yang memiliki masalah dengan pengaturan gula darah, seperti penderita diabetes. Konsumsi semangka bisa berisiko meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Indeks glikemik adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat makanan dapat meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Semangka, dengan indeks glikemik tinggi, dapat dengan cepat menyebabkan lonjakan gula darah. Menurut Diabetes Care Journal 2021, makanan dengan indeks glikemik tinggi sangat disarankan untuk dihindari atau dikonsumsi dalam jumlah terbatas, terutama bagi lansia yang berisiko mengalami resistensi insulin. Sebagai contoh, Bu Ani, 72 tahun asal Jakarta, seorang wanita yang telah mengidap diabetes selama bertahun-tahun, sering mengonsumsi semangka sebagai camilan sehat. Ia merasa semangka adalah pilihan yang aman dan menyegarkan, sehingga ia tidak terlalu khawatir tentang konsumsinya. Namun, setelah beberapa bulan rutin mengonsumsi semangka, Bu Ani mulai merasakan gejala yang tidak biasa. Kadar gula darahnya meningkat signifikan, dan ia terpaksa mengganti obat diabetesnya dengan dosis yang lebih tinggi untuk mengontrol gula darahnya. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa meskipun semangka terlihat sehat, buah ini bisa berisiko bagi mereka yang memiliki diabetes atau masalah metabolik. Sebagai alternatif, melon bisa menjadi pilihan yang lebih aman bagi penderita diabetes. Melon memiliki kadar gula yang lebih rendah dan lebih lambat dalam meningkatkan kadar gula darah dibandingkan semangka. Selain itu, melon tetap memberikan rasa manis dan segar sehingga tetap bisa menjadi pilihan camilan yang menyenangkan tanpa risiko berlebih terhadap gula darah. Jika Anda sangat ingin menikmati semangka,
Ada beberapa cara untuk mengurangi risikonya. Konsumsi semangka maksimal 100 gram per kali makan, dan kombinasikan semangka dengan makanan yang tinggi serat, seperti kacang-kacangan atau sayuran hijau. Untuk memperlambat penyerapan gula dalam tubuh. Dengan cara ini, Anda bisa menikmati semangka tanpa meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Buah memang sehat, tetapi tidak semua buah aman untuk lansia. Kunci utama dalam memilih buah adalah memahami kondisi kesehatan masing-masing dan tidak sekadar mengikuti tren bahwa semua buah itu baik. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Jika Anda memiliki masalah ginjal, hindari buah tinggi kalium seperti pisang dan alpukat. Jika Anda menderita diabetes, hindari buah dengan indeks glikemik tinggi seperti semangka dan mangga matang. Jika Anda memiliki asam lambung, hindari buah asam seperti jeruk dan nanas. Sekarang giliran Anda. Apakah ada buah dalam daftar ini yang mengejutkan Anda? Pernahkah Anda mengalami efek samping dari buah tertentu? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan ke channel Lansia Bijak dan like video ini untuk lebih banyak tips kesehatan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.